Pak Kodra tadi sempat menyinggung bahwa adanya para pelaku usaha digital yang kemungkinan melakukan penyalahan posisi dominan dalam bisnis usaha saat ini. Nah, apa langkah nyata yang sudah dilakukan KPPU sendiri selama adanya kasus tersebut? Saya kira kalau kita bicara penegakan, tentunya sudah ada beberapa laporan bahkan inisiatif dari kami sendiri yang berbuah pada pemeriksaan di persidangan. Saya tidak perlu sebutkanlah perkaranya, tapi perkara ini melibatkan satu pelaku usaha digital dengan mitranya, ya. Yang awalnya kami memang dekati dengan pendekatan Undang-Undang 599 tentang perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Namun kalau kita melihat ke depan, karena makin banyak sekali nih, ya makin banyak sekali kemungkinan adanya laporan masyarakat yang merasa tadi ya diperlakukan tidak adil oleh si pelaku usaha besar, yang menjadikan kita menganggap bahwa memang mungkin yang cocok ini adalah kemitraan. Kemudian juga mungkin yang tahun lalu sempat ramai itu prakerja, ya, itu kan juga digital. Ya, kami juga walaupun bukan perkara, kami lebih banyak ke advokasi. Kami coba masukkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat kepada mekanisme pengelolaan dan manajemen dari program prakerja. Alhamdulillah ada semacam komunikasi yang baik, sehingga ada perbaikan-perbaikan sedikit yang notabene membuat program prakerja tersebut secara praktik di lapangan tidak berpotensi bahkan lebih parah melanggar aturan-aturan yang ada di Undang-Undang 5 tahun 99. Belum lagi yang lain lah, saya kira nggak usah sebutin, misalkan dugaan terhadap posisi dominan dari sebuah provider untuk menghalangi Netflix, ya misalkan, walaupun tidak terbukti, namun kami belajar dari banyaknya laporan-laporan yang masuk, juga bercermin pada penelitian, penyelidikan, dan pemeriksaan di otoritas pusat usaha di dunia yang lain. Ya. Namun intinya kembali saya katakan bahwa di situasi yang sedang sulit ini kita tidak akan bicara penegakan. Sebisa mungkin, se-early mungkin kita akan coba selesaikan sengketa antar pihak ini atau antar pelaku usaha dalam kerangka perubahan perilaku. Jadi segera mungkin, karena kadang-kadang mereka nggak tahu, ya, mereka pikir bisnis mereka ini bisnis yang tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 5, tapi kalau melihat kacamata definisi ketentuan umum dari undang-undang ini, semua pelaku usaha sama, BUMN, non-BUMN, digitalkah, tidak digitalkah, gitu ya. Bentuknya PT kah, bentuknya CV kah, semua adalah pelaku usaha. Seperti itu. Ya, dalam kondisi pandemi ini tampaknya masyarakat kita juga kalau dilihat, ya Pak, lebih cenderung untuk berbelanja itu secara online, dan ini merupakan kesempatan bagi para pelaku usaha digital. Nah, ini mungkin ada masukankah Pak, Bapak sebagai Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, masukan kepada UMKM kita yang kecil-kecil yang mereka masih belum bisa nih mengadopsi cara berjualan secara digital. Apa yang harus dilakukan, Pak? Memang kalau urusan teknis bukan di kami, ya. Kami ini tugasnya tadi pengawasan kemitraan UMKM. Namun pada prakteknya tentunya kami juga menggunakan kewenangan ini atau tugas undang-undang ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat, kementerian, juga kepada para pemerintah daerah, ya. Bagaimana seharusnya membuat aturan atau membuat kerangka regulasi untuk mengedepankan peran dari UMKM ini. Kepada teman-teman UMKM sendiri, kami juga akhirnya, karena bagaimanapun kita juga tugas ini tidak melulu hanya kita bicara di sisi penegakan. Jadi kita bicara yang lain juga, yaitu sisi advokasi. Karenanya kami menghimbau bahwa UMKM tolong manfaatkan berbagai macam fasilitas yang diberikan pemerintah, terutama di Kementerian Koperasi dan UKM. Ya. Program-program yang bisa dimanfaatkan. Saya kira kita harus mengakui data dari Pak Teten, Kementerian UKM, bahwa memang UMKM yang sudah melek digital, artinya bisa bukan hanya user tapi juga
memanfaatkan teknologi untuk kegiatan usahanya baru 13%. Jadi kita bisa bayangkan kalau betul angka ini mungkin sudah meningkat ya ke 15%. Artinya masih ada sekitar ya 70%-an, 80%-an yang bahkan mungkin pakai HP pun masih gagap gitu ya. Dan ini yang memang pekerjaan rumah bukan hanya untuk KPPU yang memang sebetulnya hanya mengawasi kemitraan. Mereka UMKM harus memanfaatkan banyak fasilitas yang ada dari pemerintah pusat maupun daerah, utamanya kementerian. Kemudian mereka kalau sudah minimal melek lah, minimal tahu, ya mereka jangan berusaha sendiri ya, nggak akan maju. UMKM yang bertahan menjadi usaha kecil, ya mungkin itu juga ada pilihan. Banyak pilihan yang pelaku usaha bilang ke kami, Pak Ketua, kami tidak ingin bermitra, kami ingin begini saja cukup lah. Tapi saya katakan bahwa di luar Anda ini masih banyak, apalagi pelaku-pelaku usaha milenial, UMKM, yang ingin pindah atau naik derajat gitu ya, dari kecil ke menengah. Syukur-syukur menengah menjadi besar. Siapa yang menyangka? Ya, ride hailing misalkan Gojek karya anak bangsa itu awalnya kan ya sebetulnya bisa dibilang kecil, ya startup, nama juga startup. Nah, sekarang menjadi besar. Ya, jadi ini yang kami pikir kalau kami bilang sesuai dengan tugas kami, kewenangan kami tidak melebihi. Kita inginkan UMKM ini memanfaatkan situasi yang ada, ya pemasaran minimal bermitra dengan market share yang ada. Tentunya market share ini banyak, mulai dari Shopee yang terbesar, Tokopedia nomor 2, Bukalapak dan seterusnya. Penelitian KPPU ada sekitar 19 ya. Yang notabene yang paling besar tadi yang saya sebutkan pertama itu 1, 2, 3 Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Mereka juga butuh mitra, ya. Jadi tidak ada lagi sebetulnya seharusnya ya keluhan bahwa kami bisa memproduksi barang tapi nggak bisa memasarkan. Walaupun kami juga melihat ada semacam laporan, Pak kami bisa buat tapi harga kami mahal, kalah bersaing dengan barang impor. Nah kalau itu urusannya sudah masuk ke dalam ranah urusan perdagangan. Jadi ada barang-barang impor yang kami juga tidak berhenti, terus berupaya mengingatkan beberapa kementerian terkait, khususnya Kemendak, bahwa sebisa mungkin ya kita ada kebijakan melindungi lah, ya walaupun tidak proteksi kasar gitu. Karena kalau kita memproteksi nanti kita dijewer juga oleh GATT dan WTO ya di dunia internasional. Tapi intinya bagaimana si UMKM ini bisa bukan hanya tumbuh ya, tapi juga dia bisa memanfaatkan ekonomi digital yang ada sekarang. Jawabannya, solusinya ya tadi emang harus bermitra. Kalau sendiri nggak mungkin lah. Ya, sehebat apa sih kita tahu bagaimana membuat program aplikasi? Kayaknya nggak semua orang bisa. Mbak Gesmi mungkin bisa, saya udah tua nggak bisa. Siapa yang bisa misalkan menggunakan apa itu fotografi yang unik, yang baik sehingga barang yang dijualnya menjadi catchy ya, eye catching. Itu kan juga ada keterampilan di luar keterampilan para UMKM yang dasar ini. Dan itu semua sudah tersedia sebetulnya. Ya. Hanya ya memang kalau sekarang dengan COVID ini ya kita sulit nih berinteraksi secara fisik. Tapi program prakerja yang saya dapatkan infonya dari pengelola dan juga beberapa market share yang menjadi mitra prakerja disampaikan memang yang paling umum itu orang-orang mengambil pelatihan digital yang terkait dengan tadi ya, dengan ekonomi digital, aplikasinya, cara pengemasan, branding ya sampai packaging yang teknis lah sebetulnya, tapi semuanya ada sebenarnya. Nah ini memang agak sulit sekarang kalau belum melek ya teknologi, hanya bisa pakai HP untuk telepon dan WA mungkin yang paling umum ya Mbak ya. Tapi sekarang kan berjualan juga tidak lewat market share juga bisa. Anak saya tuh suka belanja di IG itu ya, itu kan di IG juga banyak orang jualan. Mbak Gesmi itu jangan-jangan juga pelanggannya Bagelist misalkan.
Karena sekarang banyak juga ya Pak platform-platform yang sudah sangat canggih, sudah menyediakan banyak yang kita cari juga sudah kita dapatkan itu dengan mudah. Betul. Jadi balik Tidak lagi memang selalu penyesuaian 100%. dan adaptasi ya Pak. Kita selain melek dengan teknologi dan juga tidak menutup kemitraan. Nah, itu yang lebih penting.